Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan prototipe interaktif Museum Artefak Aceh yang dirancang menggunakan Figma. Prototipe ini bertujuan untuk memberikan pengalaman eksplorasi artefak budaya Aceh serta evaluasi pemahaman pengguna melalui fitur kuis. Berikut mari kita simak bersama-sama presentasi saya saat ini. Yang pertama ini adalah halaman utama atau beranda. Ini adalah halaman utama atau entry point aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai titik awal interaksi pengguna. Pada bagian atas atau header, berisi judul Museum Luk Semawe yang berfungsi sebagai identitas aplikasi dan penanda konteks halaman. Dan ikon garis 3 ini atau hamburger menu digunakan untuk menyimpan navigasi agar tampilan tetap rapi dan fokus pada konten utama. Ketika kita klik hamburger ini, itu akan muncul yaitu beranda, galeri, kuis, dan tutup. Beranda yaitu fungsinya kembali ke home. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Dan kalau misalnya kita klik galeri, itu dia akan menuju ke halaman galeri. Seperti ini. Dan misalnya kita klik kuis, dia akan menuju ke halaman kuis. Dan ikon tanda panah ini atau juga bisa kembali ke home, dan karena saya lebih mudah klik ikon tersebut, saya mengklik ikon ini supaya langsung kembali ke home. Dan di hamburger tadi ada juga ikon yang tanda tutup ini. Ini untuk menutup navigasi sekunder ini. Nah, tertutup. Nah, di sini ada tombol mulai tour, merupakan action yang mengarahkan pengguna ke halaman galeri artefak. Dan di saat kedua tombol mulai tour dan kuis sejarah ini diklik, dia ada muncul hover saat diarahkan kursor, warna tombol berubah sebagai feedback visual bahwa tombol dapat diklik. Dan bisa dilihat, nah, warnanya berubah sedikit kegelapan, yaitu warna coklat yang sedikit gelap. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini juga terdapat tombol kuis sejarah. Tombol ini memberikan alur atau jalur alternatif bagi pengguna yang ingin langsung mengikuti kuis tanpa menjelajah galeri terlebih dahulu. Karena kita mau menjelajahi galerinya terlebih dahulu, mari kita mulai tour. Klik mulai tour. Halaman galeri menampilkan daftar artefak. Daftar artefak Aceh yang dapat dipelajari oleh pengguna, yaitu ada rencong Aceh, rapai, dan genderang. Setiap artefak ditampilkan dalam bentuk kartu bergambar yang berfungsi sebagai tombol visual. Ketika kita klik salah satu artefak yang ada di sini, misalnya rencong Aceh. Halaman ini kita klik. Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi detail mengenai artefak yang dipilih. Seperti saya tadi mengklik rencong Aceh. Nah, gambar rencong Aceh ini
digunakan sebagai representasi visual agar pengguna mengenali bentuk artefak. Dan di sini berisi link video dan teks rencong tersebut. Misalnya kita tidak ingin melihat video, hanya ingin membaca, kawan-kawan bisa langsung membaca teks di sini. Dan jika kawan-kawan ingin melihat video, bisa klik link yang ada di sini. Link video mengarahkan pengguna ke video eksternal yang menampilkan artefak sejarah audiovisual. Karena Figma merupakan tools prototyping, video ditampilkan dalam bentuk tautan sebagai simulasi fitur multimedia. Kita bisa langsung klik link video ini untuk melihat videonya. Kita klik linknya. Tunggu loading. Kita klik lagi. Dan kita bisa lihat video rencong tersebut. Rencong adalah senjata tradisional Aceh yang melambangkan keberanian, kehormatan, dan identitas budaya masyarakat Aceh. Kita bisa langsung kembali ke artefak rencong yang tadi. Nah, karena tadi kita sudah menonton video rencongnya, kita bisa langsung lanjut ke kuis atau kembali lagi ke galeri. Karena tombol lanjut ke kuis ini berfungsi untuk menguji pemahaman pengguna terhadap artefak yang telah dipelajari. Tombol ini mengarahkan pengguna dari tahap eksplorasi ke tahap evaluasi. Nah, jadi karena tadi kita di halaman utama ada untuk mencoba kuis, jadi nanti kita coba. Nanti kita coba aja. Ini kita kembali langsung ke sini. Nah, karena kita tadi telah melihat video rencong yang tadi, di sini di bawah ini ada tombol kembali ke galeri atau lanjut ke kuis. Karena tadi di halaman home ada kuis, jadi kuisnya nanti kita coba satu persatu. Dan sekarang kita kembali ke galeri aja biar kita langsung coba artefak selanjutnya hingga selesai. Bisa klik ikon ini untuk kembali ke pilihan artefak, atau juga bisa klik tombol kembali ke galeri ini. Klik. Sekarang kita coba untuk artefak Rapai. Klik. Seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, ada teks dan ada video. Misalnya kita ingin baca teks, ya di sini bisa langsung kita baca, yaitu deskripsinya, Rapai adalah alat musik tradisional Aceh yang dimainkan dengan cara dipukul, dan seterusnya bisa kita baca. Dan kita langsung melihat video Rapainya dengan klik link yang biru ini.
klik. Klik lagi. Ini Rapai video adalah alat Rapai. musik tradisional Aceh yang dimainkan dengan cara dipukul. Rapai digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan budaya, sebagai simbol kekompakan dan kekayaan seni Aceh. Kita kembali ke pilihan artefak karena ada satu artefak lagi yang ingin kita putarkan videonya. Kita kembali ke galeri. Nah, ini yang terakhir artefak kita tadi, yaitu genderang. Kita klik genderang. Nah, langsung untuk mempersingkatkan waktu, kita langsung nonton video genderangnya. Mari kita saksikan sama-sama video terakhir kita, video genderang. Guundrang adalah alat musik tradisional Aceh yang dimainkan dengan stik kayu. Alat musik ini digunakan dalam pertunjukan Saudati dan menjadi simbol kekuatan serta semangat masyarakat Aceh. Kita kembali ke pilihan artefak supaya kita bisa kembali ke tombol home untuk langsung masuk ke tombol kuis yang sebelumnya biar kita coba. Nah, langsung kita kembali ke galeri, tidak usah lanjut kuis. Karena di halaman home ada tombol untuk kita lanjut kuis. Kalau misalnya kawan-kawan mau klik langsung lanjut kuis, tapi bisa juga sih. Nah, bisa langsung diklik di sini. Ini tombolnya berfungsi kok, bukan nggak berfungsi. Kita kembali ke halaman galeri. Kembali ke home. Nah, di sini ada tombol kuis sejarah yang seperti sebelum saya jelaskan. Tombol ini berfungsi untuk menguji pemahaman pengguna terhadap artefak yang telah dipelajari. Dan tombol kuis ini kita bisa langsung, tombol ini mengarahkan pengguna dari tahap eksplorasi ke tahap evaluasi. Kita bisa langsung klik kuis sejarah. Nah, di sini ada pilihan kuis, yaitu ada kuis rencong, kuis rapai, kuis genderang, dan ada tombol kembali ke home. Nah, kita langsung bisa pilih kuisnya. Kita pilih satu persatu, yaitu yang pertama kuis rencong. Nah, di kuis rencong ini, di sini ada pertanyaan, yaitu dari mana asal senjata rencong. Buat kawan-kawan yang sudah tahu, pasti tahu dong jawabannya. Dan di sini kita tes klik jawaban yang salah dulu. Misalnya ini kita klik Papua. Nah, di sini langsung muncul feedback jawaban salah.
Karena Figma tidak mendukung logika kondisi, hasil kuis disimulasikan dengan alur navigasi ke halaman feedback. Halaman salah ini menampilkan feedback ketika jawaban pengguna tidak tepat. Dan di sini kita bisa mau langsung kembali ke pilihan kuis atau mau ulangi. Dan saya mau coba ulangi. Nah, untuk jawaban yang benar yaitu misalnya kita klik ini, kita lihat benar apakah tidak. Kita klik jawabannya B. Nah, jawabannya benar. Pesan ini disampaikan secara informatif tanpa memberi kesan menghukum. Karena jawaban benar, kita langsung bisa kembali ke pilihan kuis. Atau kita bisa kembali ke home atau kita tidak ingin melanjutkan lagi, hanya tekan selesai. Tombol selesai ini biar kita tidak usah melanjutkan kuisnya lagi. Karena kita tadi masih ada 2 kuis lagi, jadi kita kembali ke pilihan kuis. Sekarang mari kita coba untuk kuis Rapai. Rapai merupakan jenis alat musik apa? Tiupkah? Oh, salah. Ulangi. Nah, tadi interaksi yang muncul warna biru itu karena kita tidak pas ngeklik di tombol tersebut, makanya muncul interaksi biru. Nah, kayak gitu. Nah, jadi Rapai merupakan jenis alat musik perkusi. Nah, kita lanjut satu soal kuis lagi. Kembali ke pilihan kuis, yaitu kuis genrang. Genrang biasanya digunakan untuk mengiringi apa? A. Lagu pop, B. Tari tradisional Aceh, C. Upacara, dan D. Musik band. Ya, tentu kita tahu yaitu tari tradisional Aceh. Nah, karena tadi seperti saya bilang yang tadi, jawabannya benar dan jadi inilah tadi kuis yang terakhir kita, maka kita langsung klik selesai. Nah, di sini akan muncul halaman terakhir yaitu halaman terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab kuis dan menjelajahi Museum Luxmawi. Kita bisa langsung kembali ke home. Nah, dan ini untuk melihat semua rincian yang saya buat. Jadi kita bisa klik keseluruhan tombolnya. Nah, seperti kuis yang tadi, saya lupa. Misalnya ini, nah tombol musik band ini yang kayak gini, ulangi. Sebenarnya tombol ulangi ini memberi kesempatan kepada pengguna untuk mencoba kembali atau mendukung proses pembelajaran agar si pencoba ini atau si yang mencoba fitur kita ini bisa mengulangi, dia bisa ada kesempatan untuk mengulangi kuisnya supaya dia tidak kesal karena dia bisa ada kesempatan lagi untuk mengulangi kuisnya. Kita kembali aja biar kita bisa klik satu persatu yang
udah saya buat tadi. Kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang dari pertama, kalau misalnya kawan-kawan ingin lebih cepat, bisa langsung klik tanda hamburger ini untuk langsung masuk ke beranda, ke galeri, kuis, atau kawan-kawan ingin menutup dashboard samping ini, bisa langsung klik tutup ini. Nah, saya ingin mencoba satu persatu. Ini beranda, galeri. Nah, di galeri tadi kan ada seperti ini, saya coba satu aja. Untuk yang rencong kan tadi ada di sini tombol lanjut ke kuis. Nah, kalau misalnya tadi setelah kita nonton video rencong atau kita baca deskripsi yang udah tertera di detail artefak ini, kita misalnya nih mau lanjut ke kuis, bisa. Nah, bisa langsung kita lanjut ke kuis dan bisa langsung kita pilih jawaban yang kita mau. Nah, seperti itu. Bisa langsung kembali ke home. Dan ingin mencobanya lagi, bisa langsung klik kuisnya aja, pilih mau kuis yang mana. Nah, kita klik selesai bahwa kuis dan menjelajahi ini sudah selesai. Kita langsung kembali ke home. Nah, secara keseluruhan prototipe ini dirancang untuk mempresentasikan alur interaksi pengguna secara utuh, mulai dari eksplorasi artefak hingga evaluasi melalui kuis, dengan setiap elemen memiliki fungsi yang jelas. Yang tadi semua tombol punya fungsi, ada hover, dan punya tujuan UX, alur logis dan konsisten. Dan prototipe memenuhi konsep interaktif yang sudah Bapak kasih modul yang sebelumnya untuk memenuhi tugas final. Sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata salah atau pertunjukan yang salah tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.